warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagai umatnya kita akan menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai jalan menuju ridho Allah. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang paling berjasa kepada kita selain kedua orang tua. Ibu yang mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah harus mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita. Dan ayah yang bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memastikan kita bisa makan, sekolah, dan hidup dengan layak. Allah Subhanahu wa taala bahkan secara khusus memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Perhatikan hadirin dan teman-teman semuanya, setelah perintah untuk menyembah Allah, Allah langsung menyusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis, "Ridhor Rabbi fi ridhol walidaini wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidain." Yang artinya, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman yang berbahagia, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain bukan hanya sekedar membantu pekerjaan orang tua atau lebih dari itu. Berbakti berarti menghormati, menyayangi, mendoakan, dan juga menjaga perasaan mereka. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah berbicara dengan lembut kepada kedua orang tua. Terkadang tanpa sadar kita membalas ucapan kedua orang tua dengan nada yang tinggi atau wajah yang tidak menyenangkan. Padahal Allah sudah mengingatkan kita untuk untuk tidak berkata sekalipun. Selain itu, berbakti bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Bagi kita yang masih belajar dengan rajin dan berusaha dengan meraih prestasi adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang tua. Jangan sampai menyia-nyiakan perjuangan mereka. Teman-teman semuanya, ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Uwais bin Qarni. Ia adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ia rela bertemu langsung dengan Rasulullah demi merawat ibunya yang sakit. Karena baktinya yang luar biasa, namanya disebut oleh Rasulullah sebagai seorang yang doanya mustajab. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa Allah sangat mencintai anak yang berbakti kepada orang tuanya, bahkan meskipun tidak dikenal manusia. Allah juga berfirman dalam surah Luqman ayat 14, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka li ilayyal masyir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku
akulah kembalimu. Ayat ini kembali menegaskan bahwa bersyukur kepada Allah harus diiringi dengan bersyukur kepada orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana jika orang tua sudah meninggal? Apakah kesempatan berbakti sudah selesai? Tentu saja tidak. Kita masih berbakti dengan mendoakan mereka, menjaga nama baik mereka, menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat mereka. Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali ada 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, mari kita renungkan, sudahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita hari ini? Sudahkah kita meminta maaf untuk kesalahan kita kepada mereka? Jangan sampai kita menyesali ketika mereka sudah tiada. Teman-teman sekalian, kadang kita merasa orang tua selalu mengekang, terlalu banyak melarang, atau tidak memahami kita. Tapi sesungguhnya semua itu lahir dari rasa cinta, kekhawatiran mereka. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara. Semua yang mereka lakukan adalah demi kebaikan kita. Maka, marilah kita bertekad mulai hari ini untuk lebih sabar, lebih lembut, dan lebih perhatian kepada orang tua kita. Jangan tunggu sukses dulu untuk berbakti. Jangan tunggu mereka sakit untuk peduli, karena waktu tidak bisa diulang. Untuk menutup pidato kali ini, mari kita doakan doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang soleh, solihah, yang senantiasa berbakti kepada orang tua, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.